Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dari SDN 3 Jun Semi. Perkenalkan, saya Eliana Eka Hutami dari SMK Muhammadiyah 1 Wari. Perkenalkan, saya Tri Setiawati dari SMA Negeri 2 Kendal. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliana. Apa kabar hari ini, Putri? Alhamdulillah baik, Bu Eliana. Putri, hari ini kita akan melakukan supervisi klinis dengan tahapan yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Nah, sebelum observasi kita lakukan, kita akan lebih dahulu mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini akan dilaksanakan oleh Pak Ibu, gitu ya. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Putri? Yang ingin ingin dibantu mengembangkan kompetensi saya seperti kehadiran penuh, kemudian adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, berarti tiga-tiganya ya, Putri ya. Iya. Ingin Putri kembangkan pada kegiatan seperti pada hari ini. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan? Penilaian saya terhadap kompetensi yang ini dikembangkan yaitu saya untuk kehadiran penuh, saya itu ingin hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang coach saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya ingin mendengarkan aktif, tidak memberikan adjustment, kemudian tidak mewakili apa yang sudah disampaikan. Kemudian saya akan mendukung apa yang coach lakukan. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot agar coach itu bisa mencari solusinya sendiri untuk permasalahan yang dihadapi. Oke, Putri. Kemudian harapan pada observasi yang akan dilakukan pada hari ini apa? Harapan saya yaitu coach hari ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, kemudian memberi manfaat untuk semuanya, kemudian bisa sebagai latihan kita untuk memahami satu sama lain. Oke, terima kasih, Putri. Semoga kegiatan coaching kita berjalan dengan sesuai dengan harapan dari Putri. Amin. Terima kasih, Bu Eliana. Pancasila, ayo kita jaga. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik, Bu Sinta. Bu Sinta sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Putri. Putri hari ini sedang sibuk juga. Alhamdulillah tidak, Bu. Ini ada jam kosong, tidak ngajar ini untuk 2 jam ke depan. Apa yang dapat saya bantu? Putri, saya mau berdiskusi tentang masalah saya dengan Putri. Sekitar 10 sampai 15 menit. Putri bersediakah Putri? Tentu, Bu Sinta, saya bersedia. Apa masalah yang ingin Bu Sinta sampaikan atau diskusikan dengan saya ya, Bu? Ini murid di kelas saya itu kalau kegiatan pembelajaran kurang bersemangat. Ada apa dengan murid Bu Sinta di kelas? Jadi murid saya itu kalau ada kegiatan pembelajaran itu dia itu tidak mau ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang ingin Bu Sinta kembangkan dalam 1 bulan ke depan agar murid Bu Sinta itu menjadi lebih aktif, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang Bu Sinta sampaikan? Saya ingin meningkatkan potensi saya dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid.
di antara standar proses pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana nih cara Bu Sinta yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Saya ingin pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya sehingga mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Memang harus menantang ya Bu ya. Kemudian nah, dari yang tadi Bu Sinta sampaikan itu apa yang ingin Bu Sinta capai dari masalah ini? Harapannya dengan saya dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang ini, murid saya termotivasi, kemudian berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran yang telah dilakukan tercapai dengan baik. Kemudian nih, apa kekuatan Bu Sinta untuk mencapai tujuan yang Bu Sinta sampaikan? Saya sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian secara bertahap, kedua pendekatan pembelajaran ini sudah mulai saya terapkan di kelas saya, Putri. Oh iya, terkait untuk pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, ya, kira-kira skala 1 sampai 10 atau untuk 0 itu belum melaksanakan sama sekali, kemudian 10 itu sudah melaksanakan dengan baik dan maksimal, konsisten. Kira-kira Ibu itu berada di angka berapa ya saat ini? Saya merasa masih di angka 7, Putri. Seperti apa angka 7 itu Bu gambarannya? Saya memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. Tetapi dalam pembelajaran kedua pendekatan ini masih belum saya laksanakan secara konsisten. Oh iya, baik Bu. Berarti Ibu ingin meningkatkan itu ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, untuk meningkatkannya itu kira-kira menjadi angka berapa dalam 1 bulan ke depan? Menjadi angka 8 Putri. Untuk angka 8 itu kalau saya tanya itu gambarannya seperti apa? Angka 8 itu untuk selanjutnya saya berharap saya sering menggunakan kedua pendekatan ini dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Oh, oke Bu Sinta, baik sekali. Dari kegiatan yang sudah Bu Sinta lakukan ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, nah itu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Sinta untuk meraih tujuan tersebut? Saya merasa keterbatasan ide terkait dengan metode-metode yang dapat dilakukan, kemudian keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu. Nah, dari hambatan itu, bagaimana cara Bu Sinta untuk mengantisipasi dari hambatan atau gangguan yang Bu Sinta alami? Untuk sementara ini, saya sering mencari referensi terkait pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian di sini juga saya mulai mengatur jadwal saya agar saya dapat menyisakan waktu dan tenaga saya untuk membuat rancangan pembelajaran tersebut. Ya, sudah bagus sekali Bu Sinta. Ibu sudah melakukan semuanya itu ya, meskipun belum secara maksimal, tapi sudah bagus sekali lah. Apalagi yang sekiranya nih kira-kira perlu Ibu lakukan secara berbeda. Yang belum saya lakukan yaitu saya akan berkolaborasi dengan partner sejawat saya yang lebih paham terkait pendekatan pembelajaran ini. Kemudian saya juga akan mulai melibatkan siswa saya dalam merancang kegiatan pembelajaran ini. Oh, oke Bu Sinta. Kira-kira apa lagi selain itu Bu?
Saya akan melakukan pembimbingan individual bagi murid saya yang memang setelah saya melakukan berbagai pendekatan pembelajaran belum menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Ya, dari rencana yang Ibu sudah tadi sampaikan itu kapan ya Ibu akan memulai rencana Ibu tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Oke, terus apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan yang kita barusan ini Bu kita diskusikan ini? Tadi di awal saya merasa murid saya waktu pembelajaran itu kurang bersemangat. Saya punya ide bagaimana kalau saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang gampang melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Harapannya anak di kelas saya atau murid di kelas saya termotivasi, bisa berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang tercapai dengan maksimal. Wah iya Bu, tepat sekali ya Bu ya. Kita Bu Sinta sudah melakukannya dengan baik. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini yang tadi Bu Sinta sebutkan? Saya akan melaksanakan rencana saya dengan penuh tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Oke Bu Sinta, lah ini dari kegiatan itu pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, lah kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Rekan sejawat, kemudian bapak kepala sekolah, dan tentunya Putri. Dimana dari Putri saya lanjutkan. Ya Bu, siap mendukung Bu. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Sinta. Saya sampaikan. Apakah ada yang akan kita bicarakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Putri atas ketersediaan waktu yang telah Putri berikan kepada saya. Ya, semoga ini menjadi solusi bagi murid di kelas saya, Putri. Ya baik Bu Sinta, sama-sama Bu Sinta. Terima kasih juga karena Bu Sinta sudah percaya dengan saya memberikan berbicara dengan saya seperti itu. Bu Sinta, untuk pertemuan kali ini kita bisa akhiri? Iya Putri, terima kasih. Oke, yaudah Bu Sinta kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Putri, kegiatan coaching Putri pada hari ini dengan Ibu Sinta? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Putri, bagaimana Ibu tadi menilai performa Ibu selaku coach dalam kegiatan coaching pada hari ini? Untuk performa saya sebagai coach, ya saya sudah mencoba untuk menyampaikan apa tadi quote-nya itu sesuai dengan alur kita yang ada. Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan aktif apa permasalahan apa yang Bu Sinta sampaikan. Kemudian saya juga mencoba untuk hadir penuh di sini, mendengarkan apa yang Bu Sinta sampaikan. Saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung Bu Sinta mencari solusi yang ada. Kira-kira tadi dari apa yang disampaikan oleh Putri, kenapa Ibu membuat penilaian demikian? Saya membuat penilaian demikian karena saya sudah melakukannya Bu. Iya. Dan sudah, Ibu merasa sudah sesuai dengan alur-alur tadi ya yang diinginkan pada kompetensi ini. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya tadi? Boleh Bu, dengan senang hati akan saya terima apapun masukan. Oke. Tadi hal yang saya amati begitu, itu sudah menyinggung tentang stok gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya untuk teknik stoknya dengan simulasi untuk mengajak coaching bisa biar lebih rileks gitu ya, mungkin itu yang menjadi masukan-masukan dari saya. Dan untuk kompetensi yang Ibu inginkan dari kompetensi inti yang ketiganya itu sudah tersampaikan kayak misalnya hadirat penuh, kemudian
mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Coach gitu. Artinya ibu memang fokus gitu ya mendengarkan, kemudian secara aktif juga menyampaikan pertanyaan berbobot tanpa di situ ada judge, ada asumsi, kemudian asosiasi yang itu muncul dari dalam ibu sendiri selaku coach gitu. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa ya Bu ya, tadi artinya betul-betul fokus mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh coach gitu tadi, dan alur cerita sudah dilaksanakan mulai dari tujuannya, menanyakan tujuan kepada coach terhadap kegiatan coaching pada hari ini, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada tanggung jawab dan aksi-aksi dan tanggung jawab gitu ya, yaitu tadi selaku coach ibu sudah menyampaikan. Dan ini ibu, namun tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa ibu kembangkan, kira-kira apa Bu dari hasil yang tadi ibu lakukan itu? Mungkin saya harus mengembangkan seperti tadi, kayak stop, saya melakukan stop terlebih dahulu agar kita berbicara, berdiskusinya nyaman, saling memiliki empati, rasa empati, bisa merasakan apa yang Bu Sinta rasakan, seperti itu Bu. Kemudian saya juga ingin saya sepenuhnya itu bisa mengambil manfaat dari apa yang sedang kita diskusikan untuk kemajuan saya juga. Oke. Kemudian kira-kira sudah ada bayangan ya Bu Tri untuk ke depan apa yang akan ditingkatkan lagi pada performa Bu Tri sebagai seorang coach Bu pada saat melakukan coaching nantinya? Iya Ibu, ada seperti saya tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh Kuci dengan baik itu. Kemudian saya juga mungkin tadi pendekatan seperti seperti tadi melakukan stop yang tadi Ibu sampaikan agar saling bisa merasakan apa yang dirasakan itu juga. Terus lebih nyaman, lebih rileks seperti itu. Tidak tegang. Kemudian kira-kira siapa saja Bu yang bisa membantu Putri untuk meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Untuk membantu saya ya tentunya teman-teman sejawat saya Bu, kemudian bisa supervisor, mentor, dan yang lainnya. Ibu juga bisa membantu saya untuk meningkatkan diri atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ya. Kemudian untuk proses ini Bu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari proses mulai dari praobservasi sampai observasi itu? Prosesnya yang saya dapatkan tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah kita harus memahami apa yang kita diskusikan. Kita harus selalu mendengarkan dengan aktif, kemudian kita harus hadir penuh di sini, pikiran kita tidak menyambang kemana-mana, agar kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah kecil yang disampaikan. Nah, setelah ini kira-kira yang dikembangkan untuk pada kompetensi supervisi kita pada hari ini. Yang akan saya kembangkan kompetensinya yaitu kehadiran penuh Bu. Tentunya saya akan hadir sepenuhnya seperti itu, mendengarkan aktif, kemudian adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang mendukung untuk memecahkan, untuk mencari solusi yang efektif. Jadi sekali Putri, terima kasih atas review dari kegiatan supervisi kita pada hari ini. Tetap semangat, kemudian kita bisa mengakhiri kegiatan supervisi pada hari ini. Begitu Putri, terima kasih dan tetap bahagia dan semangat untuk saling menginspirasi. Terima kasih Bu Eliana atas waktunya, atas Sama Putri. masukannya. Waalaikumsalam Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi,
Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Sinta? Alhamdulillah baik. Iya. Bu Sinta, hari ini kita akan melakukan supervisi USG. Tahapannya yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Sebelum melanjutkan ke observasi, kita akan mendiskusikan dahulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita lakukan, yang akan dilaksanakan Bu Sinta dengan coach Bu Eliana tentunya. Bu Sinta, Ibu, apa yang Ibu inginkan? Saya membantu mengembangkan potensi Ibu yang ini. Kompetensi coaching yang saya ingin harapkan dari waktu itu yaitu 1. Kehadiran penuh, 2. Peningkatan aktif, 3. Membuka kekayaan robot dengan cara mendengarkan secara aktif. Baik, Bu Sinta. Dan dari ketiga itu, apa yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saat saya kompetensi di kehadiran penuh, di sini saya akan membuka teknik minimal listening, kemudian dan stop. Kemudian untuk mendengarkan secara aktif, saya akan berusaha menjaga diri saya dari aksi justice dan asosiasi. Kemudian untuk kompetensi yang mengenai pertanyaan berpolot dengan bahasa, di sini saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya bagaimana menerima, memiliki komunikasi, bertanya, kemudian saya melakukan pengalaman dengan Baik, Bu Sinta. Nah, dari yang tadi Bu Sinta sampaikan, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? penilaian saya terhadap kegiatan ini, saya sangat semangat, optimis sekali. Saya dapat semakin meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Baik, Bu Sinta. Bu Sinta sudah semangat sekali, ya. Nah, dari apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bu Sinta itu apa? Harapannya nanti Putri bisa mengamati apa yang saya lakukan sama coaching sama Bu Eliana, apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya tingkatkan, atau mungkin sudah baik tapi perlu dikembangkan. Baik Ibu, untuk sesi pra-observasi hari ini kita cukupkan, ya. Nanti kita akan melanjutkan ke observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Terima kasih Putri. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi Sinta, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Eliana bagaimana? Alhamdulillah sehat dulu. Sinta punya waktu nggak hari ini? Untuk hari ini kebetulan saya tidak ada jam masuk kelas Bu Eliana. Ada yang perlu saya bantu Bu Eliana? Bu, minta waktunya sebentar ya Bu Sinta ya. Ya. Bu Sinta, saya mau sharing nih tentang apa yang menjadi pemikiran saya akhir-akhir ini. Ini Bu Sinta, anak-anak di kelas yang saya ajar itu kenapa ya motivasi belajarnya itu menurun Bu. Jadi itu termasuk yang mengusik pemikiran saya. Anak-anak akhir-akhir ini semangat belajarnya itu mulai agak tidak seperti sebelumnya. Misalnya kayak dikasih tugas mengumpulkannya telat, padahal biasanya mengumpulkannya mereka online gitu. Jadi
Bu Eliana ini punya masalah tentang motivasi dan anak yang turun semangat belajar itu ya ditandai dengan tadi membuat tugas yang sering terlambat gitu ya Bu. Dari kegiatan kita itu, kegiatan kita ini apa yang sebenarnya ingin Bu Eliana capai? Di kucing kali ini saya pengen ada sebuah ada sebuah kita kan gitu apa sih anak-anak ini sekarang semangat belajarnya itu mulai menurun gitu. Selain itu sebenarnya masih ada Bu, selain terlambat mengumpulkan tugas juga ketika keuangan juga hasilnya kok tidak sesuai dengan harapan gitu, sehingga dan pembelajaran kan akhirnya tidak dapat tercapai dengan maksimal. Untuk masalah tersebut selama ini Bu Eliana bagaimana cara menghadapi situasi tersebut, kayak tadi ada tugas anak yang terlambat dan nilai ulangan yang menurun, itu Bu Eliana bagaimana? Saya sebenarnya sudah melakukan ada beberapa Bu, mungkin belum maksimal ya, di antaranya saya melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Barangkali kan ada anak-anak yang ketika disamakan gaya belajarnya itu mereka tidak sesuai dengan peminatan mereka gitu. Kemudian yang kedua tentu saja memotivasi untuk senantiasa belajar, kemudian mengingatkan mereka jika ada tugas harus kontak untuk dikerjakan. Tapi masih ada siswa yang mengumpulkannya itu tidak tepat waktu gitu, sehingga ketika mereka seharusnya mengerjakan pekerjaan yang lain karena masih mengerjakan tugas yang sebelumnya, akhirnya mereka tertinggalkan secara otomatis begitu, nggak fokus belajarnya. Ketika ada penilaian, mereka juga akhirnya dirinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan itu. Ini kan berarti Bu Eliana juga melakukan konsentrasi belajar, sudah memotivasi, tapi hasilnya belum maksimal gitu ya Bu Eliana. Kemudian hambatan apa sebenarnya yang Bu Eliana alami waktu Bu Eliana ini, kayak tadi motivasi atau kayak belajar, itu sebenarnya hambatan apa? Iya. Setelah saya melaksanakan itu beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ternyata salah satu hambatan saya itu adalah ketika berkomunikasi dengan wali murid Bu, karena kan wali murid itu sebenarnya kan juga termasuk faktor yang bisa mendukung anak untuk belajar dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi belajar mereka ya. Tapi karena orang tua anak-anak kita kan kebanyakan tidak ada di rumah, mereka bekerja di luar kota, ada yang bekerja di luar negeri, sehingga kontak terhadap anak itu sangat kurang. Nah itu menurut saya bisa mengatakan salah satunya begitu ya. Ya, tadi Bu Eliana sudah menyampaikan beberapa aksi dari rencana aksi yang disampaikan Bu Eliana ini. Mana rencana aksi yang akan Bu Eliana jelaskan dulu? Mungkin saya akan lebih banyak komunikasi dengan anak-anak lebih dahulu. Ketika saya mengajar, saya berdialog publik dan positif ya, terutama apa sih kebiasaan mereka di rumah kok sampai misalnya tugasnya tidak dikerjakan misalnya begitu, atau misalnya ketika di kelas juga motivasinya juga tidak sesemangat sebelumnya begitu. Yang pertama itu komunikasi dulu dengan anak, dan yang kedua mencoba membuat komunikasi dengan orang tua, walaupun mungkin saya tidak bisa bertatap muka, tapi saya akan mencoba untuk memulai kembali komunikasi di WA group, karena kan kita punya kelas di WA group itu untuk komunikasi dengan orang tua, walaupun tidak ketemu, tapi paling tidak komunikasi agar orang tua itu bisa anaknya iya betul. Kemudian tadi kan di pembelajaran sudah menyampaikan rencana-rencana aksi, kemudian mesti akan kita lakukan untuk membantu Bu Eliana berkomitmen terhadap apa yang telah direncanakan Bu Eliana ini. Siapa saja yang bisa membantu Bu Eliana? Ya, mungkin saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekolah biar entah nanti ada
bisa diwujudkan dalam program apa parenting misalnya gitu ya, dari pihak sekolah, nah itu misalnya tidak bisa hadir juga difasilitasi lewat Zoom misalnya gitu, atau lewat platform yang lain. Kemudian yang selanjutnya dengan teman sejawat wali kelas itu ya yang paling penting ya, karena wali kelas kan sangat penting untuk mengetahui kondisi anak-anaknya di kelas itu seperti apa. Kemudian tindak lanjut yang seperti apa yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan pembicaraan? Iya, saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan, termasuk dari mengaktifkan kembali dari orang tua, kemudian melakukan tadi diagnostik kepada anak-anak, karena dan mungkin pertanyaan yang sederhana saya tidak tahu anaknya kesulitan apa, mungkin itu kita, dan kemudian koordinasi dengan teman sejawat di sekolah biar persoalan ini menjadi persoalan yang cepat tertangani. Jadi yang bisa Bu Eliana simpulkan dari percakapan kita tadi, mana Bu Eliana merasa murid Bu Eliana itu termotivasi sampai sekarang usia yang sudah tidak mudah-mudahan menjadi Bu Eliana bisa simpulkan yang pertama adalah agar saya tetap menjaga komitmen sebagai seorang guru, agar meningkatkan motivasi belajar siswa ini, jangan sampai anak-anak justru malah tidak ada motivasi dari kita ya sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya mendorong kepada orang tua agar juga memberikan semacam motivasi dari luar ya, agar anak ini terdorong motivasi belajarnya lebih meningkat sebagai siswanya. Ya Bu Eliana, saya rasa cukup bicara kita hari ini. Bu Eliana sudah menemukan solusi-solusi terbaik dari Bu Eliana. Tetap semangat, kita terus berkarya. Saya akhiri Bu Eliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinda sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Tri. Iya Bu Sinta, untuk kali ini kita akan melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Untuk sekarang kita akan melakukan diskusi tentang pasca observasi yang sudah Bu Sinta lakukan dengan Bu Eliana terkait coaching yang tadi dilakukan ya. Langsung saja ini Bu Sinta, di sini saya ingin bertanya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang Ibu lakukan? Untuk kompetensi inti kehadiran penuh, saya sudah berusaha untuk menghadirkan perhatian saya kepada Bu Eliana dengan cara mindful listening. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dari saya berbicara sama Bu Eliana, saya kemudian menanyakan berdasarkan jawaban dari Bu Eliana. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Eliana. Saya juga sudah mengapresiasi jawaban dari Bu Eliana. Kemudian saya juga sudah melakukan percakapan dengan upload berkat. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Di sini karena tadi saya sudah melontarkan berbagai pertanyaan apa tujuan dari pembicaraan kita, kemudian saya juga menanyakan apa masalah dari Bu Eliana, kemudian juga saya juga sudah menanyakan pilihan-pilihan rencana aksi prioritasnya bagaimana untuk kemudian saya akan menjawab. Saya sudah menanyakan komitmen Bu Eliana terhadap rencana aksi yang akan ditindaklanjuti. Oh ya, baik Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Putri, dengan senang hati. Oke Bu, saya tadi mengamati pada saat Bu Sinta melakukan coaching dengan Bu Eliana ya. Bu Sinta tadi sudah bagus sekali, sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, kemudian sudah identifikasi masalahnya, kemudian sudah menanyakan rencana aksi yang akan Bu Eliana lakukan, kemudian
sudah menyampaikan, sudah bertanya tentang komitmen apa yang akan dilakukan, kemudian tindak lanjut apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Itu sesuai dengan alur tirta, gitu ya. Kemudian hanya saja di sini tadi saya mengamati bahwa ketika ibu melakukan coaching, ibu belum maksimal dalam melakukan stop. Jadi ibu sepertinya pertanyaannya tadi agak terburu-buru seperti itu, jadi belum merasa relax dan belum merasa nyaman seperti itu. Tapi semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur yang ada. Tinggal nanti kita berarti belajar lebih baik lagi untuk coaching gitu ya. Dan bagaimana pendapat ibu mendengar saya menyampaikan hal ini? Ya Ibu, tapi saya memang belum melakukan teknik stop untuk memulai pembicaraan. Saya menanyakan sama Bu Riana, mari kita sejenak berkumpul, kemudian ambil nafas, kemudian kita melawan itu berpergian dari kegiatan sehari-hari dan melanjutkan itu nanti saya Oke Bu, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area coaching ini? Untuk di area coaching ini, saya akan selalu menerapkan percakapan coaching ini dengan teman sejawat saya. Jika teman sejawat saya memerlukan bantuan terhadap masalahnya, kemudian juga untuk siswa saya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Baik Ibu, kapan, dimana, siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi coaching ini? Untuk meningkatkan kompetensi coaching ini, saya tentunya teman sejawat, kemudian saya juga bisa membantu saya dengan berinteraksi dengan kita menggunakan percakapan coaching ini. Baik Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Dari proses ini saya tahu kekuatan dan kelemahan saya saat saya melakukan coaching dengan diskusi saya. Oke Bu, jadi selain itu tadi semuanya, saya ingin bertanya nih Bu, sekali lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah proses ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali adalah di mana saya lebih terbiasa dalam memberikan pertanyaan reflektif dari kegiatan saya mendengarkan secara aktif Bu. Baik Ibu, semuanya sudah bagus. Coachingnya hari ini Bu Sinta dan Bu Eliana sudah sesuai dengan alur yang ada. Saya sangat mengapresiasi Bu Sinta, sangat bagus sekali ya. Tetap semangat Bu Sinta. Ada yang ditanyakan tidak? Baik Ibu Sinta, mari kita akhiri untuk supervisi klinis hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa semakin lebih baik. Ya Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eliana? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Sinta sehat? Alhamdulillah, Bu Eliana sehat. Bu Eliana, hari ini kita akan melakukan supervisi klinis dengan tahapan observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum melanjutkan ke tahapan observasi, mari kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilaksanakan Bu Eliana dengan Puji Putri. Oke. Bu Eliana, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi inti coaching yang mana, Bu Eliana? Oke. Terima kasih Bu Sinta. Dalam kesempatan kali ini saya ingin ada kompetensi dalam
kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif atau menyimak, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu Eliana, dari kompetensi inti yang tadi Bu Eliana sampaikan tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Eliana ingin saya mengamati yang mana Bu Eliana? Ketiganya ya Bu ya. Pertama tadi saya ulang tentang presence atau kehadiran penuh, di antaranya dengan mindful listening, kemudian melakukan stop ini, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif atau menyimak, yaitu tidak dengan melakukan asumsi, kemudian judgment, kemudian yang ketiga asosiasi ya, dengan tidak memberikan asosiasi, kemudian pada kompetensi selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dengan kompetensi intinya yaitu mendengarkan dengan rasa, kemudian melakukan dengan alur tirta begitu. Saya ulangi Ibu ingin saya membantu mengamati kemampuan atau kompetensi inti Ibu Eliana tentang coaching ini, tentang kehadiran penuh, yaitu tadi menggunakan teknik stop dan meaningful listening, mendengarkan aktif dengan menghindari asumsi, judgment, dan asosiasi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan rasa, ya, kemudian melakukan percakapan coaching ini dengan alur tirta. Ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu Eliana? Harapan saya adalah coaching nanti bisa berjalan dengan baik, menggunakan rambu-rambu sesuai dengan rubrik tadi yang kita bahas. Kemudian persoalan yang nanti akan disampaikan bisa terselesaikan, artinya muncul problem solving, dan itu bisa diterapkan ketika persoalan yang telah dibahas itu akan banyak sekali manfaat gitu ya, manfaat yang akan kita ambil setelah adanya coaching tersebut. Saya kira nanti akan banyak alternatif solusi dari persoalan yang akan disampaikan dalam coaching. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Eliana? Tentunya meningkatkan kompetensi kita sebagai coach atau coaching, kemudian coaching ini juga berjalan dengan baik, begitu, sehingga komunikasi berjalan secara efektif. Untuk kegiatan observasi kita cukup sekian, Bu Eliana. Mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu observasi saya terhadap percakapan coaching yang akan Bu Eliana lakukan dengan Bu Tri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eliana. Waalaikumsalam Bu Tri. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Eliana, hari ini apakah Bu Eliana sedang sibuk? Iya Bu, benar ya. Begini Bu, saya ingin berdiskusi tentang masalah saya, ya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Apakah Bu Eliana bersedia? Oh iya Bu, tentu ya, kebetulan saya sedang tidak ada jam ya, masih tidak, jadinya ada waktu. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya itu ingin berdiskusi terkait dengan masalah yang saya alami selama ini. Saya ingin mencari solusi dan bertanya dengan Bu Eliana apa yang harus saya lakukan. Ada masalah apa Bu Tri ya? Kalau boleh saya tahu? Gini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu, karena terkait untuk pendidikan guru penggerak ini, kita kan harus sering mengadakan praktik baik. Nah, di sini saya itu kurang percaya diri untuk bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan presentasi di depan audiens gitu. Iya. Sebelumnya Bu Tri, kira-kira dari tujuan sharing kita pada hari ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Tri capai? Tujuan saya yang ingin saya capai yaitu saya ingin
berhasil melakukan presentasi di depan umum dengan cara percaya diri, tidak gugup. Kemudian saya juga presentasi saya itu didengarkan oleh audien dengan baik. Oke, bagus sekali Putri untuk tujuannya. Jadi kalau ngomong Putri, kira-kira apa sih indikator atau parameter sehingga tujuan Putri itu dapat tercapai? Untuk parameternya saya itu ketika presentasi di depan umum atau audien, saya itu merasa tidak gugup karena selama ini kan saya gugup. Terus yang kedua, saya lebih percaya diri berbicara di depan umum. Terus yang ketiganya, saya lancar berbicara tanpa ada mikir seperti itu. Terus dan juga presentasi saya tampilannya itu bagus sehingga audien itu merasa wah senang seperti itu. Iya, Putri, kira-kira kesulitan apa yang dialami ketika presentasi itu? Kesulitan yang saya alami itu saya itu merasa gugup. Jadi ketika saya berbicara di depan umum, saya itu merasa gugup, saya gemetar sendiri, sehingga apa yang saya ingin ucapkan, ingin sampaikan itu saya lupa semua. Kata-katanya itu terlupa dari ingatan saya seperti itu. Oke Bu, terus kira-kira kalau Putri pada kondisi seperti itu atau situasi seperti itu, apa yang Ibu lakukan itu Bu? Karena ketika saya berada di situasi tersebut, biar saya tidak di situasi tersebut lagi, yang saya lakukan ini yaitu satu, saya akan berlatih berbicara di depan cermin Bu. Kemudian saya ingin minta pendapat dari teman saya coba berbicara di depan teman saya, kemudian saya minta penilaiannya seperti itu. Terus saya juga ingin membuat slide presentasinya lebih menarik, lebih bagus, sehingga saya ketika menampilkan itu poin-poinnya apa yang ingin saya sampaikan, sehingga saya langsung bisa seperti itu. Jadi tidak merasa, duh kok tampilannya jelek. Ya. Baik Putri, kita akan bersama-sama nih cari solusi yang sedang Putri hadapi. Kira-kira ada tambahan lagi Putri berkaitan dengan kesulitan yang tadi disampaikan oleh Putri? Untuk tambahannya apa ya Bu? Ya saya ingin merasa percaya diri tentunya Bu, percaya diri dan terampil saat presentasi di depan umum. Dan saya yakin dengan berdiskusi dengan Bu Eliana, saya mendapatkan solusi yang terbaik agar nanti kedepannya ketika saya melakukan praktik baik, diseminasi ke teman-teman saya, ke guru yang lain, itu lebih lancar dan percaya diri. Oke Putri. Kemudian dengan kondisi Putri, kira-kira prioritas apa yang akan Putri lakukan agar persoalan Putri ini sedikit demi sedikit itu bisa terselesaikan Putri? Iya, untuk prioritasnya saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih di depan cermin dulu. Karena ketika di depan cermin itu kan kita tahu mimik muka kita, ekspresi kita seperti itu. Terus saya juga ingin bertanya, meminta pendapat teman saya. Mungkin saya berlatih di depan teman saya setelah menyampaikan itu, karena saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu untuk mengatasi masalah rasa gugup dan tidak percaya diri saya selama presentasi. Oke, bagus sekali Putri. Kemudian tentunya ada strategi Putri untuk melakukan tahap mana dulu yang akan Putri lakukan. Iya, dan strategi saya yang pertama itu tadi saya akan mencari referensi materi sebanyak mungkin terkait membuat presentasi yang baik. Kemudian saya akan mempersiapkan slide presentasinya agar bisa menarik oleh audien. Jadi ketika audien itu melihat slide-nya itu langsung tertarik. Terus kemudian saya akan berlatih di depan cermin pertama itu, kemudian berlatih di depan teman sejawat saya, dan saya minta untuk diberi masukan.
Kemudian saya berlatih gerakan dan cara intonasi menyampaikan presentasi di depan. Langkah-langkah yang sebagus sekali Bu Tri untuk mengatasi menjadi solusi persoalan pendengar terkait dengan bagaimana cara meningkatkan presentasi. Kemudian komitmen apa Bu Tri yang paling Bu Tri pegang untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ya, komitmen yang saya pegang untuk melakukan langkah-langkah tersebut, yang pertama yaitu saya itu berlatih menyiapkan materi presentasi yang menarik, yang baik, dan juga berlatih presentasi di depan cermin dan mencari penilaian dari teman-teman saya. Ya. Kira-kira nanti siapa Bu yang akan berkolaborasi untuk menguatkan komitmen pokok? Ya, saya akan meminta bantuan dari dari teman-teman sejawat ataupun yang lainnya. Kemudian untuk teman-teman saya, saya meminta teman-teman saya untuk memberikan feedback atau responnya terhadap apa yang sudah saya lakukan. Misalkan berlatih presentasi, jadi kalau misalkan saya kurang baik, ya harus menyampaikan secara jujur kurang baik, kurangnya apa, seperti itu. Berarti ada masukan-masukan untuk Bu Tri agar saya kekurangannya ini biar lebih meningkat begitu. Iya, benar. Oke, kemudian tindak lanjut atau follow up dari kegiatan setelah coaching ini Pak Bu Tri? Tindak lanjut untuk setelah kegiatan coaching ini, saya akan berlatih untuk presentasi dan mencari referensi terkait materi itu, kemudian mencari feedback atau respon dari teman-teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, karena kegiatan ini termasuk dalam pengembangan diri saya dalam berkomunikasi secara efektif, karena guru itu juga harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan lainnya. Bagus sekali Bu Tri, tetap semangat untuk tetap berlatih agar harapan dan tujuan Bu Tri bisa tercapai dan besok presentasi juga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Tri. Begitu Bu Tri? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana tadi kegiatan coaching Bu Eliana? Sangat menyenangkan Bu Sinta, dan luar biasa ya, berjalan dengan baik. Tapi tentunya mungkin ada hal-hal yang masih kurang ya dalam kegiatan kita tadi yang saya laksanakan dengan tim dari Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi sudah berjalan ya sesuai dengan 3 kompetensi inti yang diharapkan berkaitan dengan kehadiran penuh ini tadi, desain, kemudian sesuai dengan alurnya begitu ya, autoritas juga sudah berjalan, kemudian rasa juga sudah ada semua, dan tidak ada judge ya, tidak ada judge atau asumsi dari saya selaku coach gitu kepada Putri. Cuma mungkin ada hal-hal yang saya kurang tajam ya dalam menggali persoalan yang dialami oleh Ibu Tri tadi ketika beliau menceritakan persoalan yang beliau alami begitu. Maksudnya saya bisa menggali lebih dalam begitu ya Bu Sinta ya. Apa yang membuat Ibu menikah? Karena saya yakin persoalan yang dialami itu dari beberapa persoalan yang tadi disampaikan itu ada faktor lain juga mungkin ya. Mungkin kalau tadi kan Putri lebih banyak merasa pada faktor intrinsik beliau ketika ingin performa ketika presentasi lebih bagus dan sebagainya. Mungkin ada faktor di luar yang barangkali tadi belum bisa terungkapkan begitu sebenarnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sebentar. Saya mengamati tadi pada saat Bu Eliana mulai percakapan itu belum melakukan kegiatan stop dengan maksimal, walaupun sudah
dengan perkataan tadi bahwa Bu Eliana mengajak Putri secara bersama-sama untuk mencari solusi, tetapi di sini saya mengamati Ibu melakukan stop belum maksimal. Betul Ibu ya. Karena sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya stop ini berarti Bu Eliana harus melakukan kegiatan berhenti dulu, mengajak Putri berhenti dulu, tarik nafas dalam, amati dan lanjutkan. Bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya? Sesuai Bu, jadi memang karena tadi kita langsung pada fokus persoalan ini dialami oleh Ibu cerita dia sehingga terlewatkan ketika melakukan teknik stop gitu walaupun tadi seperti yang disampaikan kita sudah menyerempet gitu ya tentang bagaimana agar stop ini sudah terambil, tapi untuk yang stop ini belum dilakukan gitu karena memang seharusnya Putri dalam kondisi yang memang galau begitu ya, itu kita tenangkan gitu ya dengan teknik stop itu belum dilakukan. Dan dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Eliana lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin saya akan lebih menguasai 3 kompetensi inti itu agar tidak terlupakan dan terlewatkan. Kemudian lebih tadi dalam lagi untuk menggali persoalan-persoalan yang ada pada Puci ketika sedang bercerita menyampaikan apa yang jadi persoalannya, kemudian terus mendorong agar persoalan itu muncul solusinya. Kapan dan di mana dan siapa yang bisa membantu Bu Eliana untuk mengembangkan area yang tadi itu, Bu Eliana? Mungkin dengan rekan sejawat, kemudian dengan beberapa rekan yang mungkin di luar sekolah saya tapi sudah memiliki kompetensi yang barangkali jauh lebih baik tentang coaching gitu. Kemudian saya akan menyampaikan hasil pengamatan lainnya Bu Eliana. Ini tadi untuk kompetensi inti yang Bu Eliana harapkan dari rubrik penilaian kita. Yang nomor satu adalah kehadiran temu. Tadi sudah Bu Eliana tadi saya lihat tidak memegang HP. Kemudian Bu Eliana juga mengamati atau mendengarkan secara aktif juga terhadap jawaban dari Putri sebagai Puci. Kemudian di sini juga Bu Eliana tidak mengasosiasi pengalaman Putri dengan pengalamannya Bu Eliana tanpa asosiasi, kemudian asumsi juga dan juga tidak. Di sini Bu Eliana sudah menggali potensi-potensi yang ada pada Putri. Kemudian Bu Eliana juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga sudah mendengarkan dengan rasa. Di sini terbukti Bu Eliana sudah memberi apresiasi terhadap setiap jawaban dari Putri. Kemudian Bu Eliana juga sudah melakukan percakapan dengan Bu Tirta, di mana di sini di awal Puci Bu Eliana sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan Puci dengan Putri. Kemudian Bu Eliana juga sudah mengidentifikasi indikator dari percakapan kucing tersebut, kemudian kesulitannya apa, kemudian untuk tambahan lainnya lagi. Kemudian rencana aksi ini Bu Eliana juga sudah menanyakan tentang solusi, prioritas, strategi, rencana, itu juga tadi sudah disampaikan dan ditanyakan sama Putri. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, Bu Eliana juga sudah menanyakan komitmen, minta bantuan siapa, tindak lanjut, dan yang terakhir itu kemudian Bu Eliana apa yang didapat dari proses ini? Ya, tentunya sebuah pengalaman ya antara saya sebagai coach dengan Putri sebagai coach. Kemudian yang kedua kepercayaan yang
besar yang diberikan oleh coaching kepada saya. Dan yang ketiga tentunya ini juga menjadi sebuah pembelajaran gitu, menambah wawasan untuk saya sebagai seorang coach. Ketika praktik berarti saya apa sih yang memang belum saya rasakan coaching itu bisa kan menurut saya bisa tingkatkan tadi pada saat saya melakukan coaching di kegiatan. Tetap semangat Bu Eliana. Terima kasih Bu Sinta. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Eliana setelah proses ini, atau bentuk kegiatan tindak lanjut apa yang Bu Eliana akan lakukan setelah kegiatan kita? Tentu 3 kompetensi inti itu ya Bu, saya kembangkan terus. Yang pertama tadi itu biar tidak lupa gitu ya, kadang kita karena terlalu asik ngobrol jadi lupa di kompetensi inti itu ada sub-subnya yang perlu kita tanyakan dan kita kembangkan kepada coaching. Terus berkembang, terus meningkatkan kompetensi Bu Eliana. Semoga kita ke depannya menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih Bu Sinta, memotivasi sampai menyemangati. Terima kasih Bu Sinta sudah dibantu untuk kegiatan coaching pada hari ini. Saya akhiri kegiatan pasca observasi saya. Ini tadi adalah lembar percakapan pasca observasi yang bisa digunakan Bu Eliana untuk kedepannya memperbaiki hidup. Terima kasih Bu Sinta.